kenapa perempuan tidak diwajibkan untuk mendirikan sholat saat mereka haid. Jadi saya kembali ke gambar tadi. Saya lihat di sambungan pertanyaannya, padahal Allah Maha Tahu atas segalanya, tinggal disingkirkan haidnya. Jadi kata-kata seperti ini yang membuka kebenaran. Tidak dilarang orang berpikir seperti ini. Padahal Allah Maha Tahu segalanya, tinggal disingkirkan haidnya. Nah, ini kan berarti logikanya sedang jalan. Masa sih wanita yang haid itu dilarang sholat? Seperti ini kah yang dimaksud? Nah, itu kan. Begitu nanti pertanyaannya, ya. Jadi yang disebutkan sebagai wanita adalah jasad kita, ya. Jasad kita. Mungkin saya buka gambar yang lain. Mana ya? Nah, ini ya, ini bagus ya. Ya. Perhatikan ini. Ya. Ini yang disebut wanita adalah wilayahnya jasad. Ini ya. Dulu ya. Ini wilayah jasad, ini wanita, ini yang bermakna wanita. Bisa dipahami ya? Ya. Kondisi kita sekarang ini, jasad kita itu wanita. Wanita. Ya. Jadi ada dua macam cara keluarnya darah. Ya. Yang memang malaikat sempat katakan, ya, nanti ini manusia ini akan melakukan pertumpahan darah. Perhatikan kata pertumpahan darah itu artinya ada darah keluar dari tubuh. Kalau darah keluar dari tubuh itu sangat sulit untuk bisa masuk kembali ke dalam. Ya. Artinya dia tidak bisa lagi kembali ke dalam badan kita yang seandainya tadi tidak keluar dari jasad, dia hanya berputar-putar di sekitar itu. Ketika dia menyebar ke seluruh tubuh, kembali diproses di ginjal, lalu dikembalikan ke asalnya ke jantung, lalu dipompa lagi untuk ke seluruh tubuh. Berputar seperti itu. Nah, kalau keluar dari tubuh, nah itu yang disebut dengan pertumpahan darah. Jadi yang disebut dengan pertumpahan darah ketika jiwa kita, jadi ada ilmu yang mengajarkan supaya jiwa itu lepas dari tubuh kita, lalu kemudian jiwa berkelana kemana-mana. Nah, itulah pertumpahan darah yang ditakutkan oleh malaikat. Nah, sedangkan yang disebutkan dengan kerusakan, kan malaikat katakan ada kerusakan pertumpahan darah, itu yang menjadikan ya jasad kita ini cacat pada saat kembali. Bisa dipahami ya? Disebut dengan perbuatan fahisha atau perbuatan dosa. Kalau pertumpahan darah berarti kita lepas dari jasad kita. Kita tidak menggunakan jasad untuk mengabdi kepada Allah. Nah, orang yang keluar darah yang disebutkan di situ sebagai wanita yang haid itu karena telur di dalam ini tidak sempat dibuahi. Ya. Tidak sempat dibuahi. Seandainya telur ini sempat dibuahi, maka tidak akan keluar darah. Yang terjadi adalah munculnya penciptaan baru. Dan munculnya penciptaan baru itu terjadi karena ada perjalanan dari 7 titik yang ada pada diri kita. Ya, 7 titik perjalanan berarti telah sampai kepada, kalau kita lihat lagi gambar yang ya,
Kita gabungkan lagi lihat gambar ini tadi ya. Ya. Kalau berjalan dari titik terendah sampai ke sana, berjalan dari titik terendah naik ke atas ini, itu dibahasakan sebagai munculnya kelahiran baru atau manusia baru. Jadi dibuahinya telur tadi sehingga muncul manusia baru, berarti terjadi perjalanan dari titik terendah sampai ke titik tertinggi. Itu yang disebut sebagai sholat. Terjadi perjalanan dari tempat terendah ke tempat tertinggi di wilayah kalbu. Nah, kalau tidak dibuahi mengeluarkan darah, maka itu tidak akan terjadi perjalanan. Jadi tidak terjadi sholat. Jadi secara hukum, menurut bahasa hukum dikatakan wanita haid tidak boleh mendirikan sholat. Itu bahasa hukum. Sedangkan bahasa hikmah dikatakan wanita yang haid mustahil untuk sholat. Atau tidak mungkin sholat. Tidak mungkin sholat kalau dia haid. Ya. Karena tidak ada perjalanan. Tidak akan terjadi perjalanan. Ya. Jadi cerita wanita haid itu adalah cerita tentang diri kita. Nah, yang terjadi pada wanita saat ini adalah itulah tanda-tanda yang menjelaskan apa yang terjadi pada diri kita. Itu yang saya maksud tadi. Bahwa dengan membuat tanda nyata, dengan membuat aturan bahwa seorang wanita itu yang sedang haid tidak boleh mendirikan sholat, itulah gambarannya dalam diri kita. Bahwa ketika terjadi pertumpahan darah, terjadi darah keluar, itu mustahil untuk bisa sholat. Jadi itulah ilmu-ilmu yang mengajarkan untuk keluar dari jasad, itu mustahil untuk bisa sampai ke wilayah rahasia. Padahal perjalanan untuk sampai ke wilayah rahasia itulah sholat yang disebut dengan mi'raj. Tapi kalau keluar dari jasad itu kita terbatas pada wilayah jin secara makro. Kita tidak bisa memasuki alamnya malaikat. Yang anehnya, fatalnya adalah kita beranggapan bahwa kita memiliki kelebihan untuk bisa masuk ke wilayah mereka atas pertolongannya Allah. Nah, ini luar biasa ini yang anehnya. Karena di wilayah itu betul-betul kita diberikan kemampuan yang luar biasa, kehebatan, kesaktian yang tidak dimiliki oleh manusia yang lain. Dan kita akan merasa bangga dengan itu. Setengah jin ya. Setengah jin ya, kira-kira bahasa seperti itu. Ya. Jadi yang karena kezaliman dan kebodohan kita inilah yang menjadikan kita menganggap hebat orang-orang seperti itu. Padahal kalau kita kembali kepada Al-Quran, ya apapun kemampuan manusia, kita akan melihatnya hebat. Kenapa? Karena kemampuan itu selalu bersama dengan Allah. Jadi tidak perlu kita mesti memperhatikan orang-orang yang berbeda dengan manusia yang lain, yang bisa berjalan di atas air, yang bisa terbang dan lain sebagainya. Tidak perlu. Perhatikan saja, di rumah itu ada yang memasak, ada yang mencuci, ada yang mengepel. Perhatikan itu semua. Sama, di hadapan Tuhan itu sama. Karena semua kelebihan itu adalah miliknya Allah. Ya. Oke. Oke. Ada lagi pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua tadi tentang salam ke kiri dan ke kanan, ya. Saya bukakan gambar yang ini barangkali bisa yang ini ya.
Ya, ini ada kaitannya dengan ya. Perhatikan, mungkin saya pernah sampaikan ini tentang alif lam lam ha ya. Sini alif, ini yang berikutnya ini lam, yang jiwa ini lam, yang ini ha. Itu ya. Saya ulang. Yang dimaksud ini sebelum ha ini adalah ha ini ya. Ha yang seperti ini ya. Bisa dilihat tadi alif lam lam ha. Kita dalam proses mendirikan sholat itu perjalanannya dari ha kepada alif ya. Kalau kita berhasil berjalan sampai ke sana ya, saya katakan berhasil ya, maka yang ini kalau berhasil itu pasti terjadi tahiyat ya. At-tahiyatul mubarakatuh shalawat thayyibatulillah, terjadi dalam tanda kutip dialog antara hamba dengan Tuhan dan seterusnya. Oke. Kalau ini sudah berhasil, maka yang ini, yang lam-lam ini menjadi keselamatan bagi mereka. Di mana lam pertama itu adalah simbol-simbol kebaikan, lam yang kedua ini adalah simbol-simbol keburukan. Lam yang pertama dipegang oleh malaikat sebagai pemegang kebaikannya Allah. Lam yang kedua dipegang oleh wilayah jin sebagai pemegang sifat-sifat keburukannya Allah. Jangan bahasan seperti itu ya, bisa dimengerti kira-kira masa Allah sih berbuat buruk. Ada sifat keburukan. Karena ada yang baik ya, pasti ada yang buruk dan semua itu adalah milik Allah. Nah, ketika sudah bersahadat, tahiyat selesai, maka semua menjadi keselamatan bagi yang lam yang pertama maupun lam yang kedua. Ya. Karena kalau tidak, maka ya itu dianggap salatnya tidak selesai. Ya. Masih ada kata-kata laknatullah. Wah, itu hati-hati dengan kata-kata laknatullah, jangan terlalu keras-keras ya. Jangan ada yang lagi yang makhluk Allah yang dibenci. Ya. Karena kalau kita sudah mencapai wilayah ruh, wilayah sholat kita yang saya katakan tadi, maka kata Isa dalam ajarannya, sayangilah orang-orang yang memusuhimu, kasihilah musuhmu. Yang ya, siapa musuh yang dimaksud di sini ya, ingat bukan sesama manusia. Karena bahasa Tauratnya, bahasa Al-Qur'annya, sesungguhnya iblis itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Namun setelah kita masuk kepada hakikat, tidak ada lagi yang dimusuhi. Karena iblis juga memiliki jasa yang besar bagi kita, supaya ya Allah mengangkat derajat kita lebih daripada malaikat. Itu atas jasa iblis yang mengeluarkan manusia dari surga. Seandainya iblis tidak menjadikan manusia keluar dari surga, maka hampir dikatakan kita tidak akan pernah menikmati yang namanya surga. Harus keluar dulu dari sana baru bisa dinikmati surganya. Oke. Masih ada?